Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setiamu yang tak bercelah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Sehingga aku pun puas Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 80 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-15. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Saudara-saudara sekalian, suatu hari ada seorang nenek sedang membawa cucunya pergi ke pantai. Sang nenek karena sudah usia lanjut hanya menggelar tikar di tepi pantai dan melihat cucunya yang sedang bermain di tepi pantai untuk menikmati keindahan laut pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika neneknya sedang menikmati snack yang mereka bawa dan cucunya hanya sebatas sejauh penglihatan nenek itu berdiri di tepi pantai bermain dengan air, tidak lama Bapak Ibu sekalian terdengar teriakan dari sang cucu, "Tolong, tolong!" Sontak Bapak Ibu sekalian, mendengar teriakan dari cucunya itu, nenek itu langsung bergegas berlari menuju ke pantai, Bapak Ibu sekalian, untuk menyelamatkan cucunya yang hampir tenggelam. Bapak Ibu sekalian, karena nenek ini tidak bisa berenang, nenek ini Kristen Bapak Ibu sekalian, maka nenek ini berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong cucu saya, tolong selamatkan. Kalau Tuhan menyelamatkan cucu saya, maka saya akan memberikan persembahan, saya akan melayani Tuhan, tolong Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ternyata ajaib. Tidak beberapa lama kemudian, sang cucu kembali, Bapak Ibu sekalian, dengan hempasan ombak membawa cucu itu kembali ke daratan pantai. Wah, Bapak Ibu sekalian, nenek itu senang. Nenek itu bergembira karena melihat cucunya tidak apa-apa. Tapi setelah itu Bapak Ibu sekalian, nenek itu kembali melipat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di mana topi cucuku? Waktu dia datang ke pantai ini, dia memakai topi, Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah kisah yang lucu. Dan ketika saya membacanya pun, saya tersentak dan tersenyum ketika membaca cerita ini. Tapi ketika saya merenungkan lebih jauh tentang kisah ini, cerita ini Bapak Ibu sekalian,
Saya melihat bahwa ada pesan yang ingin disampaikan secara tidak langsung bagi kehidupan anak-anak Tuhan hari ini. Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan situasi kehidupan kita, baik sadar maupun tidak. Saat kita susah, Bapak Ibu sekalian, biasanya kita cepat-cepat melipat tangan dan berseru kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika segala sesuatu sudah kembali seperti biasa dan lancar-lancar saja, maka Bapak Ibu sekalian, kita atau manusia atau anak-anak Tuhan cenderung lupa dengan Tuhan. Seperti nenek tadi, ya, ketika dia sedang dalam masalah besar, dia melipat tangan berseru, bahkan memberikan komitmen janji-janji. Tapi ketika segala sesuatunya kembali normal, cucunya selamat, dia lupa dengan doa yang dia naikkan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita tidak bisa mencintai Tuhan sebagaimana Tuhan seharusnya dicintai. Tetapi cinta kita atau cinta anak-anak Tuhan kepada Tuhan itu adalah cinta yang terkadang penuh syarat. Seperti yang dikatakan oleh seorang pemikir, seorang penulis, Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan bahwa kita sering memperlakukan Tuhan itu seperti kita memperlakukan seekor sapi. Kita mencintai karena kita ingin minum susu dan keju untuk kepuasan atau keuntungan kita, dan itu bukanlah dari cinta yang sesungguhnya. Saat sang sapi tidak memberikan kita profit, tidak memberikan kita keuntungan lagi, maka sapi itu akan ditinggalkan oleh kita. Sama Bapak Ibu sekalian dengan kebanyakan paradigma orang-orang Kristen di dalam memandang Tuhan. Mereka mencintai Tuhan karena ada sesuatu yang mereka harapkan. Kalau mereka tidak beribadah, mereka takut Tuhan menghukum mereka. Mereka mencintai Tuhan karena rasa takut. Mereka mencintai Tuhan karena ada sesuatu profit yang diharapkan. Usaha mereka diberkati, kesehatan mereka bertumbuh, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, semua itu tidak salah, tetapi itu bukanlah cinta yang otentik. Itu bukanlah cinta yang murni yang Tuhan inginkan. Tapi cinta yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan walaupun segala sesuatunya susah. Mencintai Tuhan dengan sesungguhnya adalah mencintai Tuhan di saat segala sesuatunya berjalan tidak seperti yang kita inginkan. Mencintai Tuhan adalah mencintai Tuhan di saat sukacita maupun duka cita, tanpa mengharapkan, tanpa mencintai Tuhan dengan motivasi-motivasi tertentu. Meskipun anak-anak Tuhan seringkali mencintai Tuhan dengan tidak sebagaimana mestinya, tetapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tetap mencintai kita karena karakter Tuhan, karena sumber kasih itu adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah lelah mendidik dan memproses anak-anaknya sehingga mereka bisa mencintai Tuhan dengan sebagaimana mestinya. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup Israel dalam Mazmur ini. Meski Bapak Ibu sekalian mereka tidak dapat melihat Tuhan, tetapi Bapak Ibu sekalian mereka sedang diajarkan, hidupmu jangan main-main. Perjalanan kerohanianmu bukanlah perjalanan yang main-main, karena ada the unseen hand. Sekali lagi, karena ada the unseen hand, tangan yang tidak terlihat, yaitu tangan Tuhan yang terus membentuk, memproses hidup Israel. Mereka, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang kalau nyaman lupa sama Tuhan. Mereka berzina, menyembah berhala, kawin mengawinkan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika dihukum, dihajar oleh Tuhan, diproses, dibentuk oleh Tuhan, mereka baru sadar. Mereka biasanya baru tobat. Tetapi biasanya tobatnya itu tomat. Tobat tapi kumat. Tapi Tuhan tidak pernah lelah, Bapak Ibu sekalian, memproses dan membentuk mereka. Pemazmur, Bapak Ibu sekalian, menaikkan doa kepada Tuhan agar melepaskan umat Israel dari penderitaan mereka. Permohonan itu, Bapak Ibu sekalian, tampak jelas dalam ungkapan yang diulang kalau nggak salah sebanyak 3 kali dalam ayat 4, 8, dan 20. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat.
Bangsa Israel menantikan pertolongan Tuhan di tengah-tengah segala penderitaan mereka. Mereka baru menyadari keberadaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat menghimpit. Mereka timbul rasa membutuhkan Tuhan ketika segala sesuatunya berubah total. Dari keadaan nyaman menjadi tidak nyaman. Bapak Ibu sekalian, kehidupan bangsa Israel sebelumnya dikatakan seperti pokok anggur yang pernah tumbuh baik. Mereka dalam kondisi yang sejahtera. Namun karena mereka berdosa, mereka meninggalkan Tuhan, mereka berbuat jahat di mata Tuhan, kondisi mereka berbalik 180 derajat menjadi hancur, Bapak Ibu sekalian. Nah, di tengah penderitaan muncul permohonan agar Tuhan menolong mereka. Bahkan Bapak Ibu sekalian, permintaan mereka juga disertai dengan sebuah komitmen untuk hidup tidak menyimpang dari jalannya dan tetap setia kepada Tuhan di ayat yang ke-19. Umat bukan hanya meminta Bapak Ibu sekalian, tetapi mereka juga sama seperti nenek tadi. Ketika berdoa kepada Tuhan, mereka membuat janji-janji dan komitmen-komitmen untuk kesetiaan mereka ketika mereka lepas dari penderitaan itu. Tidak salah Bapak Ibu sekalian kita berdoa meminta berkat dari Tuhan. Tidak salah kita meminta Tuhan menolong, memberkati, memelihara kehidupan kita. Bahkan tidak salah juga Bapak Ibu sekalian kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, dan kita sertakan janji-janji kita untuk ke depan. Misalnya, Tuhan, saya ingin memberikan persembahan kalau usaha saya sukses. Tuhan, saya ingin melayani Tuhan kalau saya sembuh. Tuhan, saya ingin ini itu kalau saya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, tidak salah. Karena memang Tuhan juga dikatakan sebagai Allah penolong, Allah pelindung, Allah yang memberkati. Tetapi segala sesuatu yang kita ucapkan tadi, Bapak Ibu sekalian, akan menjadi salah ketika itu tidak kita lakukan dan tidak kita penuhi. Bapak Ibu sekalian, maka tangan Tuhan di unseen hand tidak akan pernah lelah dan tidak akan pernah jenuh untuk memproses, membentuk hidup kita sampai kita memiliki kasih, kita mencintai Tuhan sebagaimana Tuhan selayaknya untuk dicintai. Tuhan akan memproses kehidupan kita terus menerus sehingga kasih kita yang jikalau atau kalau saya ini, maka saya akan cinta Tuhan. Kalau saya ini, maka saya akan cinta Tuhan. Akan diproses, dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa supaya kita memiliki kasih yang walau saya seperti ini, saya tetap cinta Tuhan. Walau saya senang, saya tetap bersyukur karena Tuhan memberkati saya. Walau saya sedang menderita dan berjalan dalam kehidupan yang tidak enak, situasi yang tidak kondusif, maka saya tetap cinta Tuhan. Kasih yang kalau itu diubah menjadi kasih yang walaupun. Ada tangan Tuhan di unseen hand yang memproses hidup kita, sama seperti tangan Tuhan yang memproses bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, terkadang dalam masa sukar menjadi sarana yang paling baik untuk membawa anak-anak Tuhan melihat Tuhan lebih jelas dan dekat. Kita diajarkan bahwa kita tidak akan selamanya bisa mengandalkan diri kita dan kesombongan kita. Kita tidak akan bisa selamanya bergantung pada kekayaan atau popularitas kita, karena semuanya bersifat fana. Tapi kita harus menyadari bahwa ada di unseen hand, tangan yang tidak terlihat yang tetap bekerja sampai hari ini untuk terus memproses, menegur, membentuk, mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Allah itu berdaulat dan punya otoritas atas hidupmu dan hidupku. Dan mari kita jaga hidup kita dan jalani hidup kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena Dia yang punya otoritas mutlak atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami harus terus belajar mencintai Tuhan sebagaimana Tuhan seharusnya dicintai. Biar kami boleh terus mencintai Tuhan
tanpa syarat-syarat, sebagaimana Tuhan telah mencintai kami tanpa syarat. Engkau memberikan segalanya bagi kami ya Tuhan. Bahkan nyawamu, hidupmu, Engkau berikan bagi kami. Tuhan, kami terus berdoa pada malam hari ini. Biarlah melalui pelayanan virtual yang terus dikerjakan oleh GKI Harapan Indah, itu boleh berdampak luas bagi kehidupan jemaat Tuhan. Menguatkan mereka yang lemah, menegur mereka yang sedang jauh dari Tuhan. Bahkan Tuhan, memulihkan semangat, memberikan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan gairah terus-menerus untuk mencintai Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap jemaat Tuhan sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Biarlah ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh hadir dalam hidup mereka, memberikan mereka damai sejahtera, kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Sehingga di tengah-tengah segala kesulitan yang mereka hadapi, mereka tetap memfokuskan mata rohani mereka kepada Engkau. Kami juga mengingat Tuhan untuk penanganan pandemi dari COVID-19 ini di negara kami. Tuhan, sudah berbulan-bulan kami menanti bahwa kami akan keluar dari pandemi ini. Tapi Tuhan, kami melihat berita belakangan bahwa kasus yang terjadi itu semakin hari semakin meningkat. Oh Tuhan, ini mengajarkan kami bahwa kami sangat lemah dan terbatas. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu untuk membebaskan kami dari pandemi ini. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebesaran-Mu bagi negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memohon kepada Engkau, karena Engkau Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami dan negeri ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin, memberkati, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dan kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.